warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Satria Isama selaku dosen Public Perbankan. Yang saya hormati Ibu Mahmudah Agustiani selaku Retail Sales Eksekutif Bank Mandiri Syariah. Dan saya hormati semua rekan-rekan Laboratorium Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi sharing bersama terkait tentang masalah selling skill. Nah, apa itu selling skill? Sedikit saya paparkan ya. Selling skill itu adalah sebuah skill kemampuan bagi seorang marketing. Bagaimana sih caranya dia itu bisa menjual sebuah produk kepada nasabah. Tapi ada filosofi dari marketing sebenarnya. Nah, sebenarnya sedikit saya sampaikan bahwa namanya marketing itu adalah sebuah pilihan dan latihan gitu ya, dan latihan sehingga kita perlu memang punya skill untuk menjadi marketing. Nah, akan tetapi kadang banyak orang yang saya nggak suka jadi marketing, Pak, susah, harus nyari target dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita di marketing itu sebenarnya kalau kita mau terjun ke sana, selain mungkin karirnya cepat naik ya, juga kalau kita mau masuk ke marketing banyak hal yang bisa kita pelajari karena kita bertemu dengan banyak orang. Selain itu kita bisa mengasah kemampuan diri kita, bagaimana sih sebenarnya kita itu menjadi seorang yang bisa menarik, gitu ya, menarik orang lain atau orang lain itu bisa tertarik dengan kita. Nah, kalau di dunia marketing, nah itu ada namanya selling skill. Setelah selling skill, kita juga harus menguasai dealing skill. Kalau selling skill itu bagaimana cara kita itu menjual sebuah produk gitu ya. Kalau dealing skill atau lobbying skill, nah biasanya apa lobbying skill? Itu adalah bagaimana caranya kita bisa closing atau approval nasabah seperti itu. Nah, itu adalah skill yang sangat terkait. Nah, teman-teman, apa yang bisa membuat kita berhasil dalam proses selling dan dealing skill? Nah, yang harus kita pahami adalah filosofi dasarnya dulu sebenarnya. Jadi, namanya selling skill itu tidak hanya bicara apa sih yang harus kita jual, tidak hanya bicara itu. Tetapi selling skill itu bicara juga bagaimana sih cara kita menjual. Nah, maka integrasi antara diri kita, perusahaan, kemudian produk itu sangat menentukan proses berhasil atau tidaknya selling skill dan dealing skill. Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Ibaratnya seperti ini, kalau kita membawa sebuah panah ya, semakin banyak busur panah yang kita sebar, maka kesempatan untuk berhasil tepat pada sasaran itu pun akan semakin banyak. Jadi yang harus kita pelajari, harus kita pahami adalah filosofi dasarnya dulu. Ingat bahwa selling skill itu tidak hanya berbicara apa yang akan kita jual, tetapi bagaimana caranya kita itu bisa menjual. Nanti mungkin dengan Mbak Mahmudah Agustiani ya, selaku Retail Sales Eksekutif Bank Syariah Mandiri, nanti bisa menjelaskan sebenarnya bagaimana sih sebenarnya konsep selling skill, bagaimana sih sampai caranya kita bisa membuat orang itu tertarik dengan kita, tertarik dengan produk-produk kita, sehingga nanti orang itu ingin mengambil produk kita. Kemudian bagaimana juga cara supaya closing atau approval atau misalkan deal biar nasabah itu tidak lari tapi justru kepegang dengan tangan kita kayak gitu. Baik, Mbak Mahmudah Agustiani, kami persilahkan untuk memberikan presentasinya. Kemudian nanti dari rekan-rekan saya harapkan kita bisa membuat sebuah diskusi yang membangun ya, sehingga rekaman ini nanti bisa dipakai oleh mahasiswa untuk belajar bagaimana selling skill sampai ke tahapan bagaimana sih dealing skillnya. Nah, nanti mungkin ada tips dan triks langsung dari Mbak Mahmudah Agustiani yang mungkin tidak bisa kita pelajari melalui perkuliahan karena ini berkaitan dengan lapangan. Baik, kami persilakan Mbak Mahmudah Agustiani untuk menyampaikan presentasinya selama 30 menit ya maksimal ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Akida atas waktunya. Semoga saya hormati Bapak Satria yang sudah mengundang saya untuk join di agenda ini. Semoga mungkin sedikit ilmu yang sudah saya terima atau yang sudah saya alami, pengalaman saya selama bekerja di Bank Syariah Mandiri bisa menjadi
eh, apa namanya pelajaran buat teman-teman di mana dunia marketing itu sebenarnya nggak berat-berat banget, nggak yang kayak apa namanya susah, apa-apa target kan pasti mindsetnya kayak gitu ya. Nah emang banyak sih teman-teman kalau misalnya yang belum apa namanya yang belum mengerti tentang dunia marketing tuh pasti bakalan dia minder dulu gitu, karena selling ya seperti tadi yang disampaikan Ibu Akida, kita juga melakukan penjualan gitu. Boleh next PPT-nya? Ya. Nah, di sini aku mengambil pengertian tentang selling atau tentang penjualan dari Mukijat tahun 2000. Di sini yaitu selling itu adalah kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produk yang ditawarkan. Dan di sini juga ada perjanjian harga antara kedua belah pihak. Nah, di sini aku menggarisbawahi bahwa penjualan itu adalah mencari pembeli, mempengaruhi dan mengclosingkan pelanggan itu untuk membeli produk kita dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya penjualan itu. Pasti kalau namanya penjualan itu teknik menjual ya. Nah, sementara orang yang menjual itu adalah namanya marketing. Nah, jadi kalau dengar kata marketing itu pasti yang dipikirannya pasti adalah target seperti itu. Nah, kadang yang kalau misalnya kita ada lowongan marketing itu pasti bakalan di skip dulu gitu ya. Nah, itu kita jangan minder dulu. Yang penting kita harus mencoba gimana kalau untuk cari pengalaman gitu. Nah, mungkin di sini nanti saya akan menyampaikan cara efektif terlebih dahulu sebagai kita kalau misalnya kita sebagai marketing gitu. Next selanjutnya. Itu kan nanti kena di SOP di banknya mungkin kan itu atau enggak? Nah, di sini ada 3 poin cara efektif untuk kita menjual sebagai seorang marketing. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu, kemudian ada keterampilan dan sikap sama perilaku. Nah, untuk poin pertama pengetahuan itu kita ada beberapa strategi. Boleh next. Jarang kok bank yang dia ngasihnya barang nggak ada, pokoknya dia pakai makalah dulu. Cuman nanti gimana cara dia jelasin ini slide-nya bisa di next. Nah, untuk yang pengetahuan ini, untuk yang di poin pertama yang pengetahuan, itu kita pasti sudah mengenal ya apa yang namanya strategi 4P. Tentunya pasti di materi manajemen pemasaran pasti sudah disampaikan juga. Nah, sebenarnya di lapangan pun kita juga belajar tentang itu dan kita menerapkannya strategi 4P ini. Nah, 4P itu adalah product, price, place, sama promotion. Nah, di pengetahuan ini kita sebagai marketing untuk tahap pemula itu kita harus benar-benar paham banget apa itu tentang produk yang harus kita jual ke konsumen. Nah, jadi untuk strategi yang 4P ini yang pertama adalah produk. Itu kita harus mengetahui secara detail produk apa yang akan kita tawarkan, produk apa yang akan kita jual, baik itu mungkin dari segi mereknya, terus apa namanya komposisinya, misal kalau dari pihak dari perbankan nih ya, mungkin dari pekerjaan saya kan menjual produk pembiayaan mikro. Nah, dari produk pembiayaan mikro ini
saya harus belajar dia udah pesan tiket sebelumnya produk pembiayaan mikro ini pembatal. bisa digunakan untuk siapa aja. Nah, di situ kan ada ketentuannya nih, misalnya ada nasabah yang usianya misalnya 21 ke atas atau dia yang udah menikah begitu. Terus nanti plafon pembiayanya itu dari range berapa aja. Terus nanti jaminannya yang bisa digunain apa gitu. Nah, gambarannya itu kurang lebihnya sih. Jadi produk yang harus kita jual itu kita harus mengerti. Gampangnya kalau untuk produk perbankan kan agak susah ya, karena sub bahasanya tuh lumayan banyak. Jadi emang yang harus dipahami itu lumayan banyak. Nah, anggap aja misalnya saya mau jualan susu gitu. Nah, susu ini produknya apa? Maksudnya mereknya apa gitu, namanya apa? Terus susu ini dimanfaatkan untuk untuk orang-orang yang usianya berapa gitu. Nah, komposisi dari susu ini apa begitu. Terus kandungan gizinya apa aja, bahannya buat membuat susu ini apa. Nah, itu kita harus tahu semua. Karena pelanggan itu pasti akan tanya lebih mendetail terkait dari produk apa yang kita jual. Karena kita sebagai konsumen ya, kalau misalnya kita mau membeli sesuatu, itu pasti kita akan tanya lebih detail dan kita lebih melihat, oh ini fungsinya buat apa ya, ini manfaatnya buat aku apa gitu. Nah, jadi kita harus menguasai terkait produknya ini. Nah, kemudian ada price di sini, yaitu kita harus mengetahui berapa harga untuk membeli produk yang kita jualkan ini gitu. Nah, kalau misalnya dari perbankan, mungkin kalau saya lebih melihat berapa margin dari yang produk yang kita tawarkan. Nanti kita dijelasin tuh marginnya seperti ini, terus mungkin nanti jangka waktu 1 tahun atau selama jangka waktu angsurannya itu ibu akan memberikan marginnya seberapa ke BSM misalnya gitu. Nah, itu juga kita harus menjelaskan di awal. Nah, kemudian yang ketiga adalah place, di mana kita harus menentukan segmentasi pasarnya. Seperti susu tadi ya, kalau kita jualan susu tadi, misal susu tadi yang kita jual itu untuk balita. Berarti kalau balita, kita harus cari tempat penjualannya kira-kira yang strategis itu di mana gitu. Nah, misalnya kalau susu balita mungkin di TK atau mungkin di playgroup kayak gitu. Nah, sama aja sih semua produk yang akan kita jual atau kita tawarkan ke masyarakat itu pasti akan memiliki segmen pasar tersendiri gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah promotion. Promotion ini kalau untuk yang di pengetahuan ini adalah lebih ke strateginya dulu. Dimana kalau misalnya kita mau menggencarkan produk kita, misalnya kayak ada promo nih buy one get one kayak gitu, atau mungkin nanti ada diskon tertentu kalau misalnya ngambil banyak misalnya, ya kurang lebihnya seperti itu sih untuk strategi yang dipakai. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui produk kompetitor kita, karena itu penting banget. Kadang konsumen itu juga akan membandingkan emang kelebihan dari produk Anda apa selain produk yang itu, kayak gitu. Nah, contohnya misalnya produk mikro di Mandiri Syariah sama produk mikro di Bank Mandiri yang konvensional misalnya. Kelebihannya apa sih antara mereka berdua kayak gitu. Nah, kalau mikro di Mandiri Syariah itu kita kan menggunakan akadnya murabahah seperti itu, murabahah atau ijaroh gitu. Kita bisa dua skema itu sih. Nah, terus marginnya mungkin bisa dibandingin mahal atau murahnya. Nah, itu sudah hal umum ya sebenarnya. Nah, cuman yang paling menjadi hal mendasar yang membedakan banget itu adalah skemanya. Skemanya kita menggunakan akad syariah dan di sini kita juga menerapkan maqasid syariah juga kan. Nah, terus kita lebih menjelaskan keuntungan dari produk yang kita jualkan aja sih gitu. Terus selanjutnya di bidang keterampilan. Nah, kalau di keterampilan ini lebih ke skill, karena kita lebih untuk
bisa berkomunikasi, terus bisa menjelaskan, sama kita juga bisa menjalin komunikasi sama pelanggan atau sama pelanggan gitu. Nah, untuk poin pertama untuk berkomunikasi itu kita harus dituntut emang bisa berkomunikasi yang baik, yaitu berbicara yang baik, sama juga untuk mendengarkan yang baik gitu. Boleh next? Pastinya juga sudah terbiasa ya, maksudnya sudah mengetahui ya kalau misalnya kita berbicara dengan orang lain itu pasti harus melakukan kontak mata. Nah, itu kontak mata itu yang penting banget kalau ketika kita lagi ngobrol sama orang atau kita lagi menjelaskan sama orang, karena itu membuat orang yang sedang kita ajak bicara itu dia lebih antusias mendengarkan apa yang kita omongkan gitu. Nah, terus kalau misalnya si pelanggan ini sedang berbicara atau sedang mengomentari tentang produk kita, ya kita harus mendengarkannya. Jadi jangan diputus di tengah jalan ketika dia ngobrol gitu, atau dia lagi nyampein. Jadi emang benar-benar menerapkan etika berbicara sama mendengarkan yang baik sih gitu, karena nanti takutnya ada miskomunikasi di situ. Terus selanjutnya kalau misalnya udah berkomunikasi tadi, kita menyampaikan produk apa yang kita jual. Next, satu lagi. Nah, kalau di di presentasi ini menjelaskan dengan baik, poin yang kedua itu adalah dimana kita harus menjelaskan produk kita dan memberikan motivasi kepada pelanggan atau kepada nasabah supaya nasabah itu juga mau nih ngambil produk yang kita jualkan, seperti itu. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh juga sama tahapan yang ketiga. Next. Nah, jadi dengan kita menjelaskan produk tadi, ada poin yang ketiga yaitu adalah mempengaruhi atau menginspirasi. Dimana di sini itu kita harus mempengaruhi nasabah, ibaratnya kita harus memunculkan kebutuhan dari pelanggan begitu. Misalnya nih, kalau misalnya kita lagi jualan ke toko kelontong gitu ya misalnya. Nah, kita datang ke ibu toko kelontong itu, terus kita lihat nih situasinya, oh ternyata kondisinya dia agak berantakan, terus banyak dagangan yang berserakan di luar dan kepanasan sama kehujanan kayak gitu. Nah, ya udah kita silaturahim baik-baik nih sama pemilik tokonya dulu. Nah, terus setelah kita ngobrol, ajak kenalan, di sini kita memunculkan misalnya dari si nasabahnya tadi tuh welcome ya orangnya ya, kebetulan mau mendengarkan kita, mau menerima kita gitu untuk silaturahim. Nah, terus nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah, di sini tuh setelah yang pertama mungkin kita menjualin produk kita yang awal gitu ya. Nah, ternyata ibunya itu belum ada kebutuhan begitu. Nah, di sini kita sedikit mancing-mancing nih, bilang gini, Bu, ini kondisi warungnya kayaknya perlu diperbaharui deh. Mungkin ada rencana Bu buat bikin garasi, mungkin bisa memperlebar nih garasinya sehingga nanti barang-barangnya itu nggak kepanasan, nggak kehujanan, dan konsumen pun juga bakalan seneng Bu kalau datang ke sini, dia bakalan lebih puas gitu ininya tempat jualannya, jadi kan dia lebih nyaman buat berjualan di sini gitu. Nah, dan dari sini ibunya kan pasti bakal berpikiran, oh iya juga sih Mbak ya, mungkin bisa nih Mbak untuk ada rencana buat bikin kanopi misalnya. Nah, kira-kira kalau udah ada kayak gitu, baru deh kita masukin nih produk kita. Oh yaudah Bu, ajuin aja Bu di Mandiri Syariah. Kita ada produk khusus nih Bu untuk ibu toko kelontong misalnya. Nah, jadi kita mempengaruhi biar nasabah itu tuh buat ngambil produk kita gitu sih.
Terus yang poin keempat itu ada negosiasi. Nah, negosiasi ini masuk di proses tawar-menawar sih. Jadi nasabah pasti biasanya kalau misal dia udah srek nih sama produk yang dijual, dia kan pasti akan nanyain harganya berapa, terus nanti keuntungan yang dia dapat apa, ini apa, kayak gitu. Nah, kita harus menyamakan persepsi antara penjual sama pembeli bahwa produk ini tuh saling menguntungkan satu sama lain, atau paling nggak menguntungkan si pembelinya aja gitu. Nah, terus nggak boleh mendebat juga di sini. Jadi kita emang harus menjelaskan dengan detail dan transparan. Tuh. Nah, kemudian lanjut ke poin ketiga, yaitu sikap dan apa tuh? Next. Nah, sikap dan perilaku. Nah, sebagai seorang marketing, di mana kita harus kerja lapangan selama 8 jam, mungkin bisa lebih. Kalaupun di luar kantor, mungkin kita juga bisa WhatsApp-an, selalu dihubungin sama nasabah di luar jam kantor, itu udah sering banget. Nah, sehingga di sini kita perlu memiliki sikap yang gigih, disiplin, sabar, sama sopan. Kurang lebihnya sih ini gitu ya. Dimana kalau gigih itu ya kita harus kerja keras. Soalnya kalau marketing di lapangan itu pasti dia bakalan ketemu sama berbagai macam karakter orang. Baik itu orangnya ramah, terus mungkin orangnya galak, ya, atau bisa orangnya cuek, itu juga banyak banget kondisi-kondisi kayak gitu. Terus, nah cuman kan mungkin sikap-sikap seperti ini kan bisa kita tumbuhkan dengan cara memperbanyak jadwal kita buat selalu belajar selling gitu. Next bullet. Nah, ini kurang lebihnya si penjabaran terkait dari gigih itu tadi seperti apa, terus disiplin, sopan seperti itu. Kalau sopan itu emang udah harus dimiliki oleh seorang marketing, karena kan marketing kan selalu bertemu dengan orang ya. Jadi kita harus bersikap sopan santun kalau bertemu dengan orang apapun itu. Padahal kan sering ketemu sama orang yang baru, sehingga kan kita harus memberikan brand image yang bagus gitu. Karena yang kita bawa juga nama perusahaan kita kan. Nah, jadi kita juga harus memberikan servis yang terbaik seperti itu. Nah, itu sih 3 poin cara efektif yang harus kita miliki atau poin pertama sebagai marketing pemula. Jadi yang penting sebenarnya kita di pengetahuan tadi kalau untuk penjualan. Nah, kemudian kalau di perbankan atau di segmen saya sekarang, untuk langkah-langkah melakukan penjualan, kan boleh di next. Terus, nah di sini. Jadi kalau untuk marketing itu ada siklus penjualan. Siklus penjualannya kurang lebihnya ada 5, di mana yang pertama itu kita harus menentukan prospecting, kemudian approach, ini agak typo sedikit ya tulisannya. Kemudian ada presentation, handling objection, dan close deal sama after service. Nah, untuk prospecting itu adalah kegiatan di mana kita mengumpulkan data-data konsumen atau data-data pelanggan yang akan kita pasarkan atau yang akan kita tawarin untuk menjual produk kita gitu. Boleh next? Nah, ini adalah ada beberapa informasi yang dibutuhkan ketika kita akan melakukan prospek ke pelanggan yang kita tuju atau ke nasabah ya. Yang pertama, kita harus mencari data pribadi dari prospekannya tersebut. Misalnya namanya aja atau alamatnya, nomor telepon. Itu yang paling penting sih. Terus
ada juga jenis usaha. Nah, jenis usaha itu nanti bisa buat kita men-screening atau mengelompokkan. Misal ini jenis toko kelontong misalnya, atau ini jenis kos-kosan kayak gitu. Itu juga bisa. Nah, terus gimana caranya kita untuk mendapatkan prospeknya gitu. Itu ada banyak banget cara gimana kita untuk mendapatkan nasabah atau mendapatkan pelanggan ya. Yang pertama itu kita canvassing. Canvassing itu kalau di segmen perbankan itu kita door to door. Jadi mungkin kita lebih ke daerah ya. Misal nih daerah Sleman, Kecamatan Depok misalnya. Udah kita cari nih UMKM ataupun industri yang kira-kira masuk di segmen produk kita kayak gitu. Nah, seperti itu. Terus kalau dengan cara referral itu gini, misalnya teman saya udah ngambil produk saya. Nah, terus teman saya ini tadi cerita ke temennya gitu. Nah, nanti dari temennya itu tertarik nih. Nah, terus teman saya tadi ngasih tahu ke saya kalau coba kamu kontak teman saya ini ya, karena dia kayaknya butuh nih produk kamu kayak gitu. Nah, itu referral gitu. Terus ada juga data nasabah lama, terus data UMKM, sama sosial media juga banyak kita bisa cari di situ. Mungkin kalau untuk mau memasarkan sekarang udah online juga kan, nah jadi bisa pakai Gojek, Grab kayak gitu sih, itu juga bisa jadi manfaat buat data untuk mengumpulkan data-data prospeknya kita. Gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya data-data itu sudah terkumpulkan, kita mulai melakukan pendekatan. Next, nah pendekatan di sini itu kita bisa nih melalui tahap yang pertama, mungkin bisa telepon dulu, kenalan, nyampein kalau saya dari Mandiri Syariah nih Bu, gitu. Kita mau silaturahim, mungkin ada waktu kapan, hari ini jam segini, gitu. Nah kalau misalnya ibunya sudah bersedia, udah kita datang, terus kita silaturahim. Nah kita baru deh mulai pendekatan di situ. Nah hal yang pertama kita lakukan adalah kita jangan langsung jualan produk apa yang kita punya, tapi kita lebih ke membuat nyaman orang yang sedang kita ajak bicara. Jadi mungkin lebih ditanyain aja, misalnya usahanya sudah berapa lama Bu, saingnya banyak gak Bu, gitu. Atau mungkin saat ini lagi ada rencana buat investasi, atau mungkin mau ada pengembangan usaha Bu, gitu. Jadi kita lebih menggali nasabahnya dulu sih gitu. Nah kalau misalnya sudah nemu nih momennya, baru kita masuk di presentasi produk kita gitu. Misalnya itu tadi masalah yang di toko kelontong yang dia memerlukan kanopi, itu kan kita menginspirasi beliau nih. Jadi misalnya setelah kita ngobrol tadi awalnya udah mengenal nasabahnya seperti apa, terus habis itu ternyata ibunya tertarik, oh iya Mbak, kayaknya aku perlu deh idenya buat bikin garasi kayak gitu. Nah baru kita nyampein produk kita. Oh iya Bu, di Mandiri Syariah kita ada produk nih Bu untuk pemenuhan kebutuhannya Ibu untuk melebarkan garasinya. Nah kita ada produk ini, kita jelasin deh itu produknya. Nah, oke, habis itu terus di sini ada handling objection. Di mana handling objection ini tuh momen ketika di mana nasabah merasa dia ragu sama dia kurang minat ataupun dia juga enggak bersedia gitu. Nah, tapi kebanyakan sih orang-orang langsung cuek ya. Aduh Mbak, saya nggak butuh pinjaman nih. Aduh Mbak, saya lagi nggak punya aset buat dikawinin, aduh nih, nah kayak gitu. Nah di situ misalnya nih contoh kasusnya ada, nah dia nggak perlu pinjaman, lebih baik kita lebih jual asetnya aja gitu. Nah, padahal aset itu kan sangat berharga sekali ya, dimana kalau misalnya kita untuk membeli aset itu lagi untuk jangka waktu mendatang itu pasti akan berbeda nilainya, dan nominalnya pun juga akan jauh berbeda. Berarti kan ibaratnya sayang banget gitu loh kalau misalnya aset itu harus dijual. Nah, di sini kita sebagai
lembaga jasa atau lembaga perbankan, kita bisa nih buat sub di celah itu, dimana kita harus bisa mengamankan asetnya si nasabah ini dan bisa memanfaatkan jasa dari perbankan. Nah, asalkan untuk keuntungan yang didapatkan dari nasabah ini lebih besar daripada dia ketika menjual asetnya, gitu. Nah, di sini kita harus mengedukasi sih dari nasabah. Kita kan harus menyesuaikan juga kondisi nasabah itu sendiri sama mungkin nanti dari produk yang kita jual, gitu. Jadi lebih banyak ke diskusi sama kita lebih mengedukasi nasabah biasanya sih gitu. Nah, terus kalau misalnya nasabahnya emang benar-benar nggak mau, ya udah berarti kita ya udah Bu, ninggalin ini aja kartu nama kayak gitu atau brosur. Nah, siapa tahu nanti di kemudian hari ibunya ada rencana, nah kebetulan hubungin kita gitu. Nah, tipsnya di sini sih kalau misalnya dia komplain atau apa gitu, ya udah kita dengerin dulu gitu, jangan langsung dibantah gitu, nanti kan ibunya juga sensi gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi dia sudah benar-benar mau nih untuk ngambil produk kita, ya udah langsung dikunci. Nah, dikunci di sini gini, misal nasabahnya perlu pertimbangan, ya udah Mbak, saya perlu pertimbangan sama suami dulu nih kayak gitu. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa, dipertimbangkan dulu sama suami, diobrolin dulu sama keluarga. Nah, cuman kan ini kita ada antrian nih Bu. Nah, untuk mempercepat antriannya gimana kalau misalnya Ibu tanda tangan dulu nih di aplikasi misalnya, atau mungkin Bu saya boleh pinjam KTP-nya gitu buat difoto dulu. Nah, nanti kalau misalnya Ibu sudah ada deal sama suami, udah fix untuk ngambil, kita tinggal langsung ke tahap selanjutnya gitu. Nah, kadang itu sih mau cara untuk bisa kunci nasabah biar dia nggak kabur gitu. Dan kalau udah kayak gitu biasanya dia berpikirnya sih udah nggak yang satu atau dua kali lagi gitu. Paling intinya tinggal komunikasi sama suami, nanti suaminya fix, nah, insya Allah tuh bisa terjadi di closing ke kita gitu. Terus yang terakhir, nah itu tadi masuk di closing sama after sales. Next. Nah, kalau di closing itu kan tadi nasabah sudah sepakat ya untuk menjadi nasabah kita, atau konsumennya sudah sepakat untuk membeli produk kita. Itu close deal. Nah, sebenarnya kalau sebagai marketing itu momen ataupun tugasnya dia itu nggak selesai di penjualannya aja, tapi dia juga tugasnya itu harus memaintain si nasabah ini atau memaintain pelanggan ini, dimana after sales service ini adalah aktivitas pelayanan yang harus diberikan ke nasabah, dimana kita juga masih harus memberikan servis yang terbaik untuk nasabah. Misalnya kalau untuk pembiayaan itu kita juga bisa nih membangun hubungan bisnis sama si nasabah itu, misalnya maintain akunnya, diingetin tanggal jatuh temponya, diingetin aksurannya kayak gitu, atau mungkin ditanyain say hello kabar juga bisa sih gitu. Nah, terus di sini juga bisa jadi alternatif untuk kita nambah pipeline, nambah prospekan gitu. Karena apa? Karena kadang kalau misalnya nasabah dia udah jangka waktu angsurannya udah berkurang nih. Nah, terus pastinya kan mungkin dia ada kebutuhan lain. Nah, itu bisa tuh dijadiin prospekan kita selanjutnya. Jadi kita nawarin, Bu, kalau kita ada produk baru nih Bu, mungkin investasi apa gitu. Nah, jadi itu bisa jadi sih jadi salah satu untuk tambah prospek list kita gitu. Next. Nah, itu tadi sih mungkin langkah-langkah untuk teknis penjualan, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin nanti ada, kalau untuk terkait poin-poinnya tadi kan mungkin sedikit sudah tergambarkan di slide-nya ya. Nah, cuman ini saya ada tips juga nih untuk meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai marketing, dimana kalau kondisi di lapangan itu kan sangat-sangat bervariatif banget.
dan itu benar-benar sangat menguji mental kita. Nah, jadi ini ada beberapa tips gimana untuk biar kita tuh tetap semangat dan percaya diri sebagai seorang marketing. Nah, salah satunya yang pertama itu adalah kita harus mensugesti diri kita sendiri bahwa kita ini bisa gitu. Misalnya di lapangan kita udah casting ke beberapa tempat ditolak terus kayak gitu. Nah itu pasti bakalan bete ya, pasti bakalan bad mood ya kayak. Nah di situ tuh kita harus berhenti dulu, terus kita harus mengafirmasi pikiran kita bahwa oke, habis ini pasti akan ada yang mau menerima saya buat presentasi produk saya pasti bisa kayak gitu. Nah terus kita sedikit introspeksi nih, kira-kira tadi apa ya kurang pas ya waktu aku nawarin ya gitu. Oh kayaknya perlu ditambahin ini, oh kayaknya perlu ditambahin ini, oh ini aku nggak perlu ngomong ini kayak gitu. Nah di situ jadi kita semakin banyak ketemu sama orang, semakin kita jam tayangnya buat marketing itu lebih banyak. Nah itu di situ kita bisa memilih-milih nih, maksudnya bisa belajar gitu. Kira-kira apa yang harus kita sampaikan ke konsumen gitu. Nah, terus selain memberikan afirmasi positif ke diri kita sendiri, kita juga harus menghilangkan rasa takut. Jadi ya udah pede aja gitu. Semua orang, udah aku dapat ketemu sama ibu ini, aku dapat sama bapak ini, ya udah kita semangat gitu buat ketemu sama bapak atau ibu kita tadi. Jadi kita harus benar-benar keluar dari zona kita, sehingga kita akan mendapatkan pengalaman. Nah terus gimana ya biar kita juga nggak takut untuk ketemu sama nasabah atau mungkin nggak merasa minder buat nasabah. Nah itu salah satu tips saya itu adalah ngajak sharing kakak tingkat saya ataupun ngajak sharing senior dan minta diajarin gimana sih cara teknik masarin produk kalau kita lagi ngobrol sama nasabah atau sama konsumen yang baik itu gimana kayak gitu. Nah itu sih bisa jadi trik andalan saya. Nah terus yang ketiga yaitu adalah menolong orang lain. Dimana kalau misalnya kita menolong orang lain, kita pasti akan merasa bahagia gitu kan. Kalau misalnya kita menolong orang lain, kita akan merasa bahagia, bisa juga untuk menghilangkan stres, sama bisa melakukan hal positif yang ada di pikiran kita gitu Bu. Nah dengan kita menolong orang lain, mungkin itu juga kita akan membantu nih orang lain dengan orang lain yang mungkin di luar dari karena sebenarnya kalau dari banyak banget cerita misalnya nih kita udah bener prospek ke sekolahan si A misalnya, kita udah menjelaskan fasilitas di sini berbeda udah banyak, ternyata dari sini bukan yang closing gitu. Nah cuman kan itu dari hanya ya kita baru kita menolong sama ke di sekolahan si A gitu. Ternyata tiba-tiba ada nasabah yang langsung datang ke kantor. Nah itu ketemu sama kita dan dia benar-benar lagi membutuhkan dana untuk pembiayaan. Berarti kan di situ udah rezekinya nggak di sekolah air tadi gitu, tapi di tempat lain gitu. Tapi di situ kita udah berusaha untuk menolong orang, sama kita juga udah bisa berusaha kayak gitu. Nah terus yang keempat, kita harus stop membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap diri kita itu kan pasti berbeda ya orang. Dan kalau misalnya kita selalu membandingkan ke orang lain, itu bikin membuat sikap kita tuh jadi pesimis gitu. Terus poinnya juga ada berpenampilan menarik, dimana kalau misalnya kita mau ketemu sama orang kan pasti harus berpenampilannya yang nyaman gitu ya, jadi bersih, terus berpenampilan pakaiannya yang menurut kita tuh udah
di situ akan memunculkan kepercayaan diri kita untuk ketika kita ke konsumen, dan itu meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Nah, kurang lebihnya tips untuk beberapa informasi dari saya. Mungkin nanti poin-poinnya atau bisa disambung di diskusi. Begitu Ibu.